Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Akbar, NIM 2211092001 dari kelas 1B dan 4 Tril. Tugas akhir Matematika Terapan 1. Dosen pengampunya ialah Aulia Octavia MSI, Politeknik Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan, pengertian garis singgung dan garis normal. Pada materi 1 ini, Anda akan mempelajari pengertian garis singgung dan garis normal. Masih ingatkah kalian tentang turunan pertama suatu fungsi? Jika Y sama dengan fx suatu fungsi, maka turunan pertama dari fx yaitu f aksen x sama dengan m. M adalah gradien garis singgung di suatu titik pada kurva. Rumus persamaan garis singgung. Di sini kita bisa lihat rumus garis singgung yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M, X dikurang X1. Setelah mengetahui pengertian dan langkah penyelesaiannya, kita masuk ke pembahasan rumus supaya bisa mendapatkan nilai persamaannya. Berikut adalah rumus persamaan garis singgung bergradien M. Jika titik yang dilaluinya adalah A, X1 dan Y1. Untuk mendapatkan persamaan garis singgung, berarti kita butuh nilai gradien M. Garis singgung dan titik singgungnya X1 dan Y1 terlebih dahulu. Cobalah perhatikan lagi langkah-langkah yang udah saya uraikan sebelumnya. Untuk mendapatkan gradien garis M, ada beberapa cara sebagai berikut. Jika Y sama dengan AX tambah B, maka gradien garisnya bisa dicari dengan M sama dengan A. Jika AX tambah BY ditambah C sama dengan 0, maka gradien garisnya M sama dengan min AB. Jika ada dua garis yang posisinya saling sejajar, maka MA sama dengan MB. Jika ada dua garis saling tegak lurus, maka MA dikali MB sama dengan min 1. Di sini ada contoh soal. Contohnya yaitu Y sama dengan min 2X tambah 1, yaitu sama dengan M sama dengan min 2. 6X dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Gradiennya adalah min 6 kurang 2 sama dengan 3. Contoh soal garis singgung kurva. Di sini ada contoh soal. Carilah gradien singgung kurva fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 36 di titik 3,5. Dan cara penyelesaiannya, titik singgung di titik 3,5 dan dimana 3 adalah x1 nya dan 5 y1 nya, maka x1 sama dengan 3. Dengan demikian, gradien garis adalah M sama dengan f aksen x1. Fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 36. Maka karena dia turunan, Fx adalah turunannya f aksen x sama dengan 6x dikurang 5. Jadi gradiennya M sama dengan 6x kurang 5. M sama dengan 6 pangkat 3 dikurang 5. Jadi M adalah gradiennya adalah 13. Dan contoh soal kedua. Tentukanlah persamaan garis singgung untuk kurva Y sama dengan X2 ditambah 5X di titik 2,4. Dan dimana dari yang tadi X1 adalah 2 dan Y1 nya adalah 4. Penyelesaiannya fx sama dengan x2 ditambah 5x. F aksen x sama dengan 2x ditambah 5. M sama dengan f aksen 1 sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 12. Jadi M nya sama dengan 12. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Y dikurang 4, dimana dapat 4-nya karena dia dipertanyakan Y. Di sini Y1 kita adalah 4, jadi di sini 4.
Y dikurang 4 sama dengan 12 X dikurang 2. Dan Y kurang 4 sama dengan 12 X kurang 24. Y sama dengan 12 X dikurang 24 ditambah 4, maka hasilnya 12 kali min 20. 12 kali min 24 ditambah 4, dapatnya 20 ini. 24 ditambah 4 hasilnya 20 karena dia turunan. Pengertian nilai maksimum dan minimum. Dalam matematika, maksimum dan minimum adalah nilai terbesar dan terkecil dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu, ekstrim lokal atau relatif, atau di seluruh domain dari fungsi, ekstrim global atau absolut. Dalam masalah praktis sehari-hari, nilai maksimum dan minimum sering muncul dan membutuhkan suatu cara. Langkah-langkah menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi Y sama dengan fx, kita ikuti langkah-langkahnya seperti berikut. 1. Syarat stasioner. F aksen x sama dengan 0. 2. Tentukan jenis stasionernya, maksimum, belok, atau minimum menggunakan turunan kedua. Dan yang ketiga, menghitung nilai maksimum atau minimum yang diminta dengan substitusi nilai variabelnya ke fungsi awal. Catatan, nilai maksimum dan minimum yang dimaksud untuk suatu fungsi adalah nilai maksimum dan minimum lokal, artinya hanya berlaku pada interval tertentu saja. Dapat kita lihat dari gambar berikut. Di sini dapat kita lihat titik A adalah maksimum dan titik B adalah minimum, di mana maksimumnya di atas dan minimumnya di bawah. Nilai ekstrim itu biasanya terjadi pada ujung selang tertutup. Di sini dapat kita lihat dari gambar titik ujung selang, di mana max maksimumnya dan ini minimumnya. Titik stasioner adalah sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Secara grafik, titik stasioner berada pada titik puncak atau lembah suatu kurva. Jika C adalah sebuah titik dalam daerah asal yang mengakibatkan F aksen dalam kurung C sama dengan 0, maka C disebut dengan titik stasioner. Dapat kita lihat di gambar berikut ini, di mana maksimumnya di atas dan minimumnya di bawah. Dan di tengah-tengah dapat kita sebut titik stasionernya. Dan titik singular. Titik singular adalah sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya. Jika C adalah sebuah titik dalam daerah asal yang mengakibatkan F aksen pada C tidak ada, maka C disebut dengan titik singular. Dapat kita lihat pada contoh berikut ini. Di mana ini maksimumnya dan ini minimumnya, dan ini adalah singularnya yang tidak terbaca, maka disebut tidak ada. Contoh soal nilai maksimum dan minimum turunan fungsi. Jadi, titik-titik terdapat di ujung selang. Min 2 dan 6 titik-titik terdapat pada titik stasioner 0 dan 4. Jadi titik-titiknya adalah min 2, 0, 4, 6. Dapat kita lihat di gambar berikut. Titik selangnya min 2 dan 6. Jadi titik stasionernya adalah dari 0 sampai 4. Di sini ada contoh soal. Contoh soal tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan x2 kurang 3x dikurang 2 dalam interval 2x7. Cara penyelesaiannya, f aksen x sama dengan x2 dikurang 3x dikurang 2. F aksen x sama dengan 2x kurang 3. Dan f aksen x sama dengan 0. 2x kurang 3 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 4 per 3. Dapatnya 4, 2 dikali 2. Jadi x-nya adalah 1. Karena nilai 1 tidak ada, tidak termasuk dalam interval karena nilai 1-nya tidak ada. Dan tentukan nilai fungsi pada ujung-ujung intervalnya. F2
sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 dikurang 2. Jadi sama dengan 2 kali 2 4, 3 kali 2 6 dikurang 2 sama dengan, dan dapat hasilnya 4 min 4. Dan F7 nya sama dengan 7 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 7 dikurang 2. Jadi 7 dikali 2 dapat 49, 4 dikali 7 dapat 28, dan dikurang 2. Jadi sama dengan 21 dikurang 2. Jadi hasilnya 19. Dan di sini ada contoh soal, yaitu soal cerita. Ada sebuah rumah akan dibangun di daerah kota Bengkulu dengan rencana pemasangan instalasinya dalam waktu X dengan biaya pemasangan 3x pangkat 2 dikurang 2.500 ditambah 500.000 rupiah. Cara penyelesaiannya ialah fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2.500 x ditambah 500. Seperti tadi, turunan fx adalah f aksen x. F aksen x sama dengan 6x ditambah 2.500. Dan biaya minimum akan tercapai pada saat turunannya 0. F aksen x sama dengan 0. 6x dikurang 2.500 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 2.500 per 6, dan dapat hasilnya x 416,6. Jadi kita bulatkan menjadi 417. Jadi hari yang dibutuhkan untuk memasang instalasi rumah dengan biaya yang minimum adalah 417 hari. Jadi gimana teman-teman, udah mengerti dengan tentang cara mencari turunannya? Dan sekian dari video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.